Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul memahami sifat hubungan pemangku kepentingan, yaitu pemeriksaan empiris dari situasi konflik, yang mana jurnal ini ditulis oleh Johanna Kujala dan kawan-kawan. Di kelompok 4 kami itu beranggotakan saya sendiri, Nirvia, dan rekan saya. Dan saya, Aisyah Arafatur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang memahami hubungan pemangku kepentingan, pemeriksaan empiris dari situasi konflik. Artikel ini membahas hubungan pemangku kepentingan dalam situasi konflik. Fokus analisis ini adalah pada bagaimana cara memahami hubungan pemangku kepentingan baik secara etis maupun strategis. Dan selanjutnya bagaimana kepentingan pemangku kepentingan tersebut yang berbeda itu dapat dibenarkan. Selanjutnya kami memeriksa bagaimana kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dibenarkan dalam kaitannya dengan konflik. Kami membahas tentang episode tersebut dengan menganalisis hubungan pemangku kepentingan dan arti penting bagi mereka. Selanjutnya itu kami memeriksa bagaimana kepentingan pemangku kepentingan tersebut yang berbeda itu dibenarkan dalam kaitannya dengan konflik. Studi ini mengkaji hubungan pemangku kepentingan dalam konteks proyek investasi asing yang berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Model untuk menilai pemangku kepentingan adalah perilaku mereka, di mana itu sebagian besar bergantung pada asumsi bahwa pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan bahwa mereka memobilisasi untuk mempengaruhi perusahaan dalam melindungi kepentingan ini. Dalam studi ini kami berkontribusi pada diskusi yang pertama itu dengan menunjukkan bahwa kepentingan pemangku kepentingan tersebut bersifat strategis dan etis. Yang kedua itu hasil analisis memberikan dukungan untuk klaim yang berpikir tentang sifat kooperatif penciptaan nilai bersama. Di sini kita perlu memahami hubungan sebagai konstruksi penghubung minat, nilai, dan ekspektasi yang terus berubah dan kompleks. Selanjutnya Metsabonia, Dewan Botnia itu membuat keputusan resmi untuk membangun pabrik di Fray Bentos pada tanggal 7 Maret 2005. Studi ini meneliti hubungan pemangku kepentingan dalam pengaturan empiris di mana produsen pulp terbesar kedua di Eropa, Metsa Botnia, yang berinvestasi di pabrik pulp di Amerika Selatan, di kota Fray Bentos, di sungai Uruguay, di Uruguay Barat. Investasi ini luar biasa karena itu yang pertama adalah investasi industri asing terbesar yang pernah dibuat oleh sebuah perusahaan swasta Finlandia. Yang kedua, karena proyek pabrik ini adalah investasi terbesar dalam sejarah Uruguay. Menurut Bank Dunia, penyelesaian pabrik akan meningkatkan PDB Uruguay sebesar 1,6% dan menciptakan 8.000 pekerjaan bagi negara. Pemerintah Uruguay itu secara tidak langsung mendukung proyek dengan memberikan pabrik secara perdagangan bebas. Konflik yang muncul yaitu sebelum keputusan investasi pada tahun 2003 sampai 2004, Botnia telah melakukan studi tentang memulai produksi pulp di Uruguay dan tentang dampak lingkungan dan sosial bagi pabrik tersebut. Perusahaan juga mengatur konferensi dan pertemuan untuk media, komunitas lokal, dan LSM, yang mana itu mengundang wartawan dan politisi Uruguay untuk mengunjungi Finlandia dan mengadakan sesi penyebaran informasi lokal di Uruguay dan Argentina, terlepas dari perencanaan pabrik yang baik. Perselisihan yang muncul mengenai lokasinya yaitu penentangan dimulai karena masalah lingkungan terkait dengan pencemaran sungai Uruguay dengan berdampak negatif pada pendapatan dari pariwisata. Yang kedua itu perselisihan antara Uruguay dan Argentina, namun tak lama kemudian kasus ini dipolitisasi dengan konflik terbuka antara kedua negara. Karenanya Argentina memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan internasional Den Haag. Yang ketiga itu konflik tersebut berkembang menjadi masalah publik, yang mana itu menjadi sesuatu yang menarik bagi pemangku kepentingan seperti organisasi sipil dan lingkungan, masyarakat lokal, pekerja, pemuda, dan pemerintahan Uruguay, Argentina, serta Finlandia.
Konflik memberikan peluang menarik untuk mempelajari dinamika hubungan perusahaan pemangku kepentingan seperti dalam sengketa yang signifikan secara nasional. Taruhan dan kepentingan masing-masing merupakan pihak inti dari situasi yang dihadapi. Selanjutnya itu tujuan studi untuk menguji bagaimana memahami hubungan pemangku kepentingan baik secara etika dan strategis, dan jauh lebih bagaimana kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dapat dibenarkan. Di sini kami berpendapat bahwa meskipun fokus analisis dalam literatur telah bergeser dari pemangku kepentingan ke hubungan pemangku kepentingan, pemahaman kami tentang hubungan pemangku kepentingan baik secara strategis maupun etis itu tidak komprehensif. Menuju memahami sifat hubungan pemangku kepentingan sebagai strategis dan etis. Analisis pemangku kepentingan dikembangkan sebagai model untuk mengidentifikasi dan menilai pemangku kepentingan perusahaan dan hubungan pemangku kepentingan sehingga menyediakan alat untuk memanajemen strategis yang efektif. Banyak literatur pemangku kepentingan terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang mana itu berfokus pada pendefinisian konsep pemangku kepentingan dan pada identifikasi dan mengkategorikan pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan itu didasarkan pada identifikasi kepemilikan pemangku kepentingan di perusahaan. Fokus dan taruhannya itu dilihat sebagai kombinasi dari kepentingan, nilai, harapan, dan klaim para pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan ini digunakan untuk memfasilitasi manajemen pemangku kepentingan dan pandangan tradisional tentang hubungan pemangku kepentingan. Hal ini memandang hubungan pemangku kepentingan sebagai sesuatu yang dapat dan harus dikelola oleh perusahaan. Dengan demikian, istilah manajemen pemangku kepentingan biasanya itu mengacu pada perusahaan atau upaya yang berpusat pada manajer untuk mengatur hubungan pemangku kepentingan tersebut. Yang ketiga itu literatur pemangku kepentingan menyajikan sebuah model yang valid untuk klasifikasi pemangku kepentingan dan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang penting. Ini biasanya pemangku kepentingan dikategorikan sebagai pemangku kepentingan internal dan eksternal atau sebagai pemangku kepentingan primer sekunder. Tanpa dukungan dari kepentingan utama seperti manajemen, investor, karyawan, dan pelanggan, perusahaan tidak akan ada lagi. Di mana itu pemangku kepentingan sekunder itu tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perusahaan, tetapi mereka itu dapat memberikan pengaruh tidak langsung. Dalam hal lain ini termasuk pemangku kepentingan itu secara sukarela dan tidak sukarela, serta pemangku kepentingan strategis dan moral. Identifikasi pemangku kepentingan utama telah mendapatkan perhatian khusus karena mereka adalah individu dan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atas tindakan dan kesuksesan perusahaan. Memahami sifat hubungan pemangku kepentingan. Untuk memahami hubungan pemangku kepentingan baik secara strategis dan etis, fokus pada analisis yang harus dialihkan dari atribut pemangku kepentingan ke dimensi hubungan pemangku kepentingan. Karena pendekatan klasifikasi tradisional menghasilkan kategori statis pemangku kepentingan, yang mana itu bertujuan untuk mengembangkan model dinamis dari arti penting pemangku kepentingan dan mengusulkan bahwa arti penting itu adalah masalah dan atribut hubungan yang spesifik waktu. Mika dan kawan-kawan pada tahun 1997 mengemukakan bahwa arti penting adalah atribut hubungan pemangku kepentingan dan berpendapat bahwa arti penting pemangku kepentingan itu didasarkan pada kekuatan, legitimasi, dan urgensi pemangku kepentingan. Menurut mereka itu kekuatan terwujud dalam kemampuan satu aktor untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak akan dia lakukan. Lebih jauh lagi, kekuasaan dalam suatu hubungan itu didasarkan pada sumber daya aktor untuk menjalankan kekuasaan. Namun, pemangku kepentingan itu dapat mempengaruhi dan menyelaraskan diri dengan pemangku kepentingan lainnya dengan kekuatan untuk secara tidak langsung memaksakan kehendak mereka pada manajer. Legitimasi adalah persepsi atau asumsi bahwa tindakan itu selalu diinginkan, tepat atau sesuai, dan dapat dianalisis pada tingkat individu tertentu dalam organisasi maupun masyarakat. Urgensi menambahkan elemen dinamisme ke model itu karena model tersebut itu didasarkan pada sensitivitas waktu
dan kekritisan klaim pemangku kepentingan, dan dengan demikian didefinisikan sebagai sejauh mana klaim pemangku kepentingan menyerukan tindakan segera. Model tradisional untuk identifikasi pemangku kepentingan mungkin tidak memadai dalam suatu yang berkembang dan dalam kaitannya dengan masalah atau masalah yang diwakili oleh perusahaan. Dalam konteks tersebut, kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan ini mungkin tidak terkait dengan perusahaan fokus, tetapi yang pertama dan terutama itu dengan masalah. Perusahaan juga harus menilai para pemangku kepentingan ini karena tindakan mereka kemungkinan besar secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perusahaan. Akibatnya, hubungan dengan pihak-pihak yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai marginal atau non-pemangku kepentingan ini terbukti menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peneliti berpendapat bahwa yang pertama itu interaksi perusahaan pemangku kepentingan terutama dalam situasi konflik harus dilihat sebagai konstruksi penghubung kepentingan, nilai dan harapan dan kompleks. Yang kedua itu hubungan kritis antara organisasi dan pemangku kepentingan tidak dapat digambarkan sebagai pertukaran berbasis transaksi sederhana antara pihak, tetapi mencakup kerjasama, kolaborasi dan pengaruh jaringan. Koleksi data dan analisisnya itu yang pertama, studi ini mengacu pada studi media konstruksionis sosial dan memperlakukan teks media sebagai akun yang membangun realitas sosial dari hubungan perusahaan pemangku kepentingan. Dari perspektif ini, teks membentuk sebuah adegan perjuangan terus-menerus untuk konsep, makna, dan definisi yang benar. Dan itu merupakan bagian dari mesin kekuatan politik dan ekonomi, tetapi secara bersamaan juga merupakan bagian dari produksi makna penggunaannya. Helsingin Sanomat dipilih sebagai sumber data empiris. Ini artinya karena artikel-artikel tersebut banyak memuat peristiwa konflik dan tindakan berbagai pihak selama periode penelitian. HS bergensi dan berfungsi sebagai organ yang dihormati di ruang publik, memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung dalam masyarakat Finlandia, karena surat kabar dan media lain menggunakan sebagai sumber ide dan informasi. Koran ini memainkan peran penting dalam menentukan pentingnya isu-isu dalam masyarakat dan politik di Finlandia. Dalam penelitian dikumpulkan dari 7 Maret 2005 sampai 9 November 2007 itu periode dari keputusan investasi Botnia ini hingga tanggal pabrik mulai berproduksi. Data penelitian ini terdiri dari 139 artikel surat kabar yang diterbitkan di HS antara Maret tahun 2005 sampai November 2007. Yang ketiga itu analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip analisis konten terarah. Tujuan dari analisis konten terarah ini bukan untuk menguji teori yang ada, namun itu untuk memvalidasi atau memperluasnya secara konseptual. Karena tujuannya untuk menggabungkan analisis pemangku kepentingan dengan analisis konflik itu ada yang pertama, kami membiasakan diri dengan konflik tersebut dan membentuk garis waktu kejadian dalam kasus tersebut. Berdasarkan ini kami dapat membedakan 4 periode yang membedakan 4 episode yang berbeda tetapi tumpang tindih dalam konflik tersebut. Episode-episode tersebut menggambarkan peristiwa kunci dari konflik dan membantu menggambarkan dinamika kasus ini. Yang kedua itu fokus untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berbeda yang terkait dengan setiap episode dan menganalisis kepentingan pemangku kepentingan dalam 4 episode. Di sini kami memfokuskan analisis kami pada pemangku kepentingan tersebut secara luas yang tercakup dalam data penelitian selama periode penelitian untuk memastikan validitas hasil kami. Yang ketiga itu analisis kami dilanjutkan dengan penelitian arti penting para pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis kekuasaan, legitimasi, dan urgensi yang terkait dengan episodenya, tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan bagaimana episode tersebut dibangun dengan mengubah minat dan hubungan, dengan demikian untuk menyoroti sifat dinamis dari hubungan pemangku kepentingan. Yang keempat itu kami melanjutkan analisis kami dan berkonsentrasi pada pemeriksaan bagaimana kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dibenarkan di episode pertama.
Sebagai hasil dari analisis kami membedakan 4 episode itu dalam konflik. Yang pertama itu tuntutan untuk menangguhkan pekerjaan konstruksi, yang kedua proses pengambilan keputusan International Finance Corporation, yang ketiga itu persidangan di Pengadilan Internasional Den Haag of Justice, yang keempat menurut pemerintah Finlandia itu untuk campur tangan. Tuntutan untuk menunda pekerjaan konstruksi. Yang pertama itu pemangku kepentingan Argentina, terutama pemerintah Argentina dan Majelis Lingkungan Warga Argentina Gualeguaychú. Selanjutnya itu disebut dengan CIAG, mengajukan tuntutan mereka untuk menangguhkan pekerjaan konstruksi pada musim semi tahun 2005. CIAG adalah kelompok lokal yang terdiri dari warga Gualeguaychú, sebuah kota di seberang sungai dari pabrik. Argentina dan Uruguay itu menandatangani perjanjian bilateral pada tahun 1975, yaitu untuk melindungi penggunaan sungai Uruguay yang mewajibkan kedua belah pihak itu untuk menyepakati masalah apapun yang terkait dengan sungai tersebut. Yang kedua itu anggota CIAG memulai demonstrasi menentang pabrik pulp di jembatan perbatasan pada Mei 2005. Yang ketiga, pada akhir tahun 2005, organisasi sipil dan lingkungan yang menentang bersama warga Argentina memulai demonstrasi di luar Kedutaan Besar Finlandia di Buenos Aires dan anggota CIAG. Yang keempat itu pemerintah Argentina melanjutkan tindakan CIAG sehingga meningkatkan kekuatan permintaan bersama mereka. Selain itu, Greenpeace juga menentang proyek tersebut. Argentina secara resmi meminta agar Uruguay itu menghentikan pekerjaan konstruksi pada bulan Desember 2005, tetapi karena pemerintah Uruguay menolak, perselisihan itu pasti meletus. Namun pada bulan Maret tahun 2006, Presiden Uruguay dan Argentina mengajukan permohonan moratorium pekerjaan konstruksi selama 90 hari. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu proses pengambilan keputusan di IFC. Proses pengambilan keputusan di IFC atau Korporasi Keuangan Internasional Bank Dunia juga didominasikan oleh pemerintah Argentina dan CIAG. Pihak-pihak ini memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah IFC sebagai penyandang dana utama proyek dari mendanai pabrik PLAM. Dan dengan mengkoordinasikan tindakan dan klaim mereka berusaha untuk meningkatkan pengaruh mereka. Yang pertama, IFC mulai penilaian dampak lingkungan pada September 2005. Karena Argentina mengkritik penilaian awal yang dibuat oleh Botania. Draft penilaian dampak diterbitkan pada bulan Desember 2005, menyatakan bahwa persyaratan teknis untuk pabrik PLAM telah dipenuhi dan kualitas air dan udara tidak boleh terganggu. Yang kedua, pemerintah Argentina mengirimkan surat resmi yang protes penelitian tersebut ke IFC pada bulan Januari 2006 dan IFC memulai penilaian lainnya. Dan penilaian lainnya itu menyatakan bahwa mereka membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Kepentingan manajemen Botania adalah untuk memberikan ke IFC informasi terbaik yang tersedia untuk memastikan pengambilan keputusannya adil, dan dengan demikian mereka setuju untuk berpartisipasi dalam penilaian lainnya. Pada bulan Oktober, anggota CIAG membuat penghalang jalan lagi meskipun ada protes dari Presiden Argentina. Versi terakhir dari studi lingkungan dirilis pada bulan Oktober menyatakan bahwa pabrik PLAM tidak akan merusak lingkungan dan selanjutnya akan menguntungkan perekonomian Uruguay. Meskipun mendapatkan kritik keras dari Argentina, IFC dan MAGA atau Bahan Pinjaman Investasi Multilateral memberikan pinjaman sebesar 170 juta US dollar dan jaminan sebesar 350 juta US dollar untuk proyek tersebut. Presiden Argentina menanggapi dengan menekankan bahwa mereka tidak akan mencegah penghalang jalan yang memaksa Uruguay untuk membawa kasus tersebut ke Hague ICJ. Dalam episode ini, Argentina memiliki kekuatan untuk mempengaruhi IFC dengan menuntun penilaian lingkungan yang baru. Dengan demikian, pemerintah Argentina sekali lagi mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya untuk melanjutkan tuntunan dan menentang pabrik PLAM. Selanjutnya, proses di Pengadilan Internasional Den Haag atau ICJ. Untuk proses di pengadilan ini tidak terlalu mendesak
karena Argentina memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke Hague ICJ pada bulan Januari 2006. Dalam tuduhannya, Argentina menuduh Uruguay melanggar statuta Sungai Uruguay dengan mengizinkan proyek konstruksi tanpa konsultasi sebelumnya dengan Argentina dan menuntut bahwa proyek pabrik ditangguhkan. Kepentingan Argentina selanjutnya adalah untuk menghalang proyek ini dan mencegah kerusakan lingkungan. Menanggapi hal ini, Uruguay membawa kasus tersebut ke Mercosur. Lalu mengklaim bahwa Argentina telah mencegah peredaran bebas barang dan jasa dengan mengizinkan pemasangan penghalang jalan. Pada bulan Juli 2006, ICJ memutuskan bahwa tidak ada alasan untuk memberlakukan penangguhan pada pekerjaan proyek pabrik PLAM. Para anggota CAAJ mencoba untuk mempengaruhi proses dengan demonstrasi dan penghalang jalan. Meskipun Argentina menentang tindakan ini karena dianggap merugikan kedudukan Argentina di pengadilan. Uruguay juga membawa kasus pemblokiran jalan ICJ ke ICJ, tetapi pengadilan menolak permintaan untuk mengambil tindakan terhadap hambatan tersebut. Kepentingan Uruguay dalam masalah ini adalah untuk memastikan kemajuan yang konstan dari proyek tersebut dan untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap ekonomi karena hambatan. Ketika pekerjaan konstruksi selesai pada tahun 2007, tujuan demonstrasi dan pemblokiran jalan bergeser, dan para demonstran menuntut agar pabrik PLAM direlokasi untuk memastikan ketertiban sosial. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan memberlakukan pembukaan pabrik PLAM sebagai pernyataan perang. ICJ tidak mencapai keputusan akhir selama periode penelitian ini. Selanjutnya, tuntutan pemerintah Finlandia untuk melakukan intervensi. Pada musim semi 2006, pemerintahan Argentina mengajukan tuntutan kepada pemerintah Finlandia untuk campur tangan guna menyelesaikan konflik tersebut. Namun, klaim ini tidak dianggap sah oleh Finlandia, yang menyatakan bahwa pemerintah Finlandia tidak akan bercampur tangan dalam proses tersebut. Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia menyatakan bahwa Uruguay, Argentina, dan Botania sebagai perusahaan swasta harus menyelesaikan konflik tersebut. Argentina tidak memiliki kekuatan dalam episode ini, meskipun Argentina mencoba lagi untuk mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya untuk mempengaruhi Botania. Tuntutan Argentina sangat penting dan dengan demikian mendesak, tetapi tidak sah karena pemerintah Finlandia tidak memiliki yurisdiksi atas operasi perusahaan Finlandia di Uruguay. Pada bulan Agustus 2006, perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan lingkungan mengunjungi Finlandia dan menyampaikan petisi. Lebih dari 40.000 tanda tangan dari Gualeguaychú kepada Menteri Perdagangan dan Pembangunan Luar Negeri Finlandia. Menteri menegaskan kembali bahwa pemerintah Finlandia bukan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Pada musim semi 2007, Argentina dan Uruguay mencoba menyelesaikan konflik dalam perundingan yang dipimpin oleh Raja Spanyol dan wakilnya. Pihak negosiasi mengharapkan pemerintahan Finlandia dan Botania untuk berpartisipasi dalam negosiasi ini. Banyak yang diharapkan dari negosiasi ini, tapi nyatanya tidak berhasil. Jadi negosiator memiliki urgensi dan legitimasi dalam episode ini, tetapi tidak memiliki kekuasaan. Pada saat yang sama, pihak lawan menuntut agar pekerjaan konstruksi harus ditangguhkan dan ada demonstran besar-besaran lebih dari 100.000 peserta. Dan pada April 2007, dalam episode ini, CAAJ tidak memiliki kekuasaan dan tuntunannya tidak sah, tetapi hanya mendesak. Dua pengamatan fokus yang dapat diambil dari hasil. Yang pertama, jumlah pemangku kepentingan sangat berbeda antar episodenya. Karena pada episode pertama, banyak pemangku kepentingan yang tertarik, dan beberapa di antara tidak berpartisipasi aktif dalam konteks dan konflik episode lainnya. Kedua, arti penting pemangku kepentingan bervariasi antar episodenya. Karena pada episode pertama terdapat 4 pemangku kepentingan yang menonjol, di episode kedua terdapat 3, dan episode 2 terakhir masing-masing ada 2 dan 1. Pada episode pertama, yaitu terdapat 4 kelompok pemangku kepentingan definitif, yaitu pemerintah Argentina, pemerintah Uruguay, CAAJ, dan manajemen perusahaan, dan 4 kelompok pemangku kepentingan yang bergantung, yaitu karyawan, penduduk Fray Bentos, Kedutaan Besar Finlandia, dan Greenpeace, diidentifikasi.
Selanjutnya, pada episode yang terkait dengan pengambilan keputusan IFC, pemerintah Argentina, manajemen perusahaan IFC adalah pemangku kepentingan yang pasti, sedangkan CAG dan adalah pemangku kepentingan yang bergantung. Dalam episode tentang persidangan di Den Haag ISJ, pemerintah Argentina dan Uruguay adalah pemangku kepentingan yang pasti, ISJ dan Den Haag adalah pemangku kepentingan yang dominan, dan CAG adalah pemangku kepentingan yang menuntut. Dalam kaitannya dengan atribut pemangku kepentingan, kekuatan pemangku kepentingan seringkali didasarkan pada sumber daya mereka untuk mempengaruhi orang lain dan pengembangan episode. Legitimasi klaim pemangku kepentingan sebagian besar didasarkan pada perlindungan hak-hak mereka atau permasalahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Urgensi sebagian besar terjadi dari konteks dinamis dari episode ini, yang meningkatkan sensitivitas waktu dari klaim tersebut. Selain itu, kepentingan yang berbeda sangat penting bagi para pemangku kepentingan. Baiklah, selanjutnya adalah kepentingan semua aspek yang terkait. Dari hasil analisis yang pertama, dapat menunjukkan arti kepentingan pemangku kepentingan yang bersifat dinamis dan bergantung pada konteks. Namun, menganalisis kepentingan dan hubungan hanya menggunakan atribut kekuasaan, legitimasi, dan urgensi, memberitahu kita sedikit tentang bagaimana masalah etika muncul dalam hubungan pemangku kepentingan dan bagaimana strategi dan etika saling terkait dalam kepentingan pemangku kepentingan. Akibatnya, peneliti melanjutkan analisis untuk memeriksa bagaimana kepentingan pemangku kepentingan dibenarkan dalam teks media. Analisis terhadap episode terkait dengan tuntunan penangguhan pekerjaan konstruksi, karena sebagian besar kepentingan pemangku kepentingan hadir dalam episode tersebut. Pembenaran dibangun baik dengan memperjuangkan kepentingan pemangku kepentingan sendiri maupun dengan memperjuangkan atau menentang kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama yaitu kepentingan pemerintah Argentina diajukan sebagai tuntunan untuk menghentikan sementara pekerjaan konstruksi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah membenarkan kepentingan ini dengan menyatakan bahwa berdasarkan statuta Sungai Uruguay, mereka memiliki hak untuk melindungi lingkungan dan khususnya sungai. Selain itu, mereka telah membentuk komite bersama dengan pihak berwenang Uruguay, dan mereka menyatakan bahwa pemerintah Uruguay telah mengabaikan kewajibannya dan memiliki kewajiban untuk menekan Botania agar menghentikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, kepentingan pemerintah Uruguay adalah memastikan kelanjutan pekerjaan konstruksi karena pabrik pelam tersebut akan menguntungkan perekonomian nasional. Kepentingan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dibenarkan karena manfaat ekonomi dan sosial positif yang akan dihasilkan pabrik adalah untuk daerah dan bangsa. Selain itu, pemerintah bahwa keputusan untuk membangun pabrik telah dibuat. Dengan demikian, mereka tidak akan melanggar kewajiban kontrak dan tetap mendukung proyek. Yang ketiga, kepentingan CAG sejalan dengan kepentingan pemerintahan Argentina karena mereka menuntut agar pekerjaan konstruksi ditangguhkan. Pihak CAG mengklaim bahwa pabrik pelam tersebut akan menimbulkan bencana alam di daerah tersebut dan akan merusak sumber mata pencarian masyarakat setempat. Tuntunan ini dibenarkan bahwa pabrik akan menggunakan teknologi pencemaran yang dilarang. CAG menyatakan bahwa mereka memiliki ketakutan dan kepedulian terhadap daerah tersebut, terutama untuk generasi mendatang. Selain itu, mereka menyatakan bahwa sebagai orang yang tercerahkan, mereka menentang Botania yang berbohong untuk mengeksploitasi daerah tersebut. Yang keempat, kepentingan manajemen Botania adalah melanjutkan pekerjaan konstruksi sesuai jadwal. Kepentingan ini dibenarkan karena tidak ada dasar hukum untuk tuntunan penangguhan pekerjaan karena perusahaan memiliki otorisasi penuh untuk pabrik dari pemerintah Uruguay dan karena pabrik memenuhi semua persyaratan lingkungan. Selanjutnya, yang kelima, para karyawan mendukung kelanjutan pekerjaan konstruksi untuk memastikan ketenagakerjaan. Kepentingan ini dibenarkan dengan menyatakan bahwa pabrik tersebut akan membawa kemakmuran ekonomi dan lapangan kerja bagi daerah miskin. Mereka takut akan kehilangan pekerjaan jika pekerjaan konstruksi ditangguhkan dan mereka dinyatakan tidak perlu membayar biaya konflik. Yang keenam, penduduk Fly Bentons mendukung kelanjutan pekerjaan konstruksi untuk memastikan lapangan kerja dan manfaat ekonomi daerah tersebut. Kepentingan mereka dibenarkan dengan menyatakan bahwa pabrik tersebut akan membawa kemakmuran dan pembangunan lokal sosial di daerah tersebut. Selain itu, mereka menyatakan
percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Kedutaan Besar Finlandia memiliki kepentingan untuk memberikan informasi yang akurat tentang pabrik PLAM tersebut. Hal tersebut dibenarkan dengan menyatakan bahwa KBRI berkewajiban memberikan informasi dan membangun kepercayaan menjaga hubungan internasional. Greenpeace berkepentingan untuk menuntut penangguhan pekerjaan konstruksi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Mereka dibenarkan tuntunan mereka dengan menyatakan bahwa Britania tidak memiliki hak untuk membangun pabrik PLAM karena Komisi Gabungan Argentina dan Uruguay belum menyetujui proyek dan penilaian lingkungan tersebut. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Britania akan menggunakan teknologi terlarang, dengan demikian akan merusak lingkungan. Untuk menyimpulkan, menjadi jelas bahwa baik tuntunan untuk menangguhkan pembangunan dan tuntunan untuk melanjutkan diperdebatkan dengan syarat etis, hak, dan kewajiban dengan mengacu pada kewajiban kontraktual dan yuridis dan atas dasar kebaikan bersama dan sosial. Perbedaan utama dalam perbedaan argumen yang menentang dan mendukung adalah bahwa pandangan yang berlawanan paling sering diperdebatkan dengan nilai-nilai lingkungan, sedangkan pendapat yang tegas diperdebatkan dengan keuntungan ekonomi. Namun beberapa argumen yang berlawanan juga didasarkan pada masalah ekonomi, karena dikatakan bahwa pabrik tersebut akan menghancurkan industri pariwisata di daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda, analisis menunjukkan bahwa kepentingan pelaku kelembagaan seperti negara dan pemerintah sering dibenarkan dengan mengacu pada hak dan kewajiban serta masalah yuridis dan kontrak, sedangkan kepentingan individu aktor seperti warga negara dan karyawan dibenarkan dengan mengacu pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial serta ketakutan emosi dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu diskusi. Peneliti telah menganalisis hubungan pemangku kepentingan dengan memecahkan konflik menjadi beberapa episode. Dengan memeriksa hubungan pemangku kepentingan di setiap episodenya, tujuannya adalah untuk memahami hubungan pemangku kepentingan sebagai hal yang etis dan strategis. Yang pertama, menganalisis pemangku kepentingan dalam berbagai episode konflik terbukti bermanfaat karena membantu peneliti untuk mempertimbangkan dinamika konflik dan memungkinkan mereka menganalisis seberapa berbeda pemangku kepentingan selama episode tersebut. Episode-episode tersebut menggambarkan konteks di mana para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam konflik. Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa pemangku kepentingan, minat, dan hubungan mereka bervariasi di setiap episode. Dengan demikian merupakan konteks konflik yang dinamis. Yang kedua, melakukan analisis silence dengan model oleh Michael et al. Pada tahun 1997 dengan sangat berharga dalam menggambarkan perubahan dalam hubungan pemangku kepentingan selama konflik. Hasil peneliti menunjukkan bahwa arti penting pemangku kepentingan bervariasi di antara episode. Pemangku kepentingan secara aktif berusaha untuk meningkatkan arti penting mereka, terutama dengan memanfaatkan hubungan mereka dengan orang lain. Selanjutnya, hasil penelitian kami sebagian besar sesuai dengan klaim yang dibuat oleh Michael et al. Pada tahun 1997. Lalu, studi ini menegaskan bahwa para pemangku kepentingan cenderung bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang sama, dan selanjutnya mengusulkan bahwa hubungan ini terus berkembang saat minat berubah di antara peristiwa yang berbeda. Pemangku kepentingan secara aktif berpartisipasi dalam episode yang berkaitan dengan minat mereka. Oleh karena itu, bidang pemangku kepentingan terus berubah, dan pemangku kepentingan juga secara aktif mengadakan acara untuk melanjutkan tuntunan mereka dan menarik pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam konflik tersebut. Para pemangku kepentingan berusaha untuk saling mempengaruhi, pada gilirannya mempengaruhi perkembangan konflik. Dengan demikian, pemangku kepentingan harus dianalisis dalam kaitannya dengan hubungan mereka dengan orang lain, bukan berdasarkan atribut individu mereka. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Ada batasan tertentu dalam penelitian kami yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penelitian ini didasarkan pada analisis item hanya dari satu surat kabar Finlandia. Dalam hal analisis data, keandalan tambahan dapat dicapai dengan memasukkan item di surat kabar lainnya dalam analisis, dan keragaman dalam hal wilayah dan negara juga dapat dimasukkan dalam data. Selanjutnya, untuk mendapatkan
mendapatkan pemahamannya lebih mendalam tentang kasus dan hubungannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Ini juga akan meningkatkan kredibilitas penelitian. Juga sebagai studi kasus tunggal, generalisasi penelitian yang pasti terbatas. Selanjutnya itu kesimpulan. Studi ini bertujuan untuk memahami hubungan pemangku kepentingan baik secara etis maupun strategis. Kami mengeksplorasi perubahan dalam hubungan pemangku kepentingan dalam konteks konflik yang dinamis untuk memahami bagaimana dan mengapa hubungan tersebut berubah. Para pemangku kepentingan dianalisis dalam konteks episode yang berbeda dalam konflik. Episode-episode tersebut menggambarkan sifat kompleks dari kasus tersebut. Hubungan dianalisis dengan memeriksa kepentingan pemangku kepentingan, dengan menilai arti penting pemangku kepentingan dalam setiap episode, dan dengan mengidentifikasi pembenaran kepentingan pemangku kepentingan. Sebagai kesimpulan, kami berpendapat bahwa analisis arti penting memberi kita cara untuk memeriksa hubungan pemangku kepentingan hanya dalam istilah instrumental dan tidak memungkinkan untuk menghargai dimensi etika dan strategis dalam hubungan pemangku kepentingan. Kami berpendapat bahwa analisis pemangku kepentingan harus terkait erat dengan berbagai konteks di mana mereka beroperasi dan harus didasarkan pada analisis hubungan. Studi kami telah memberikan perhatian khusus untuk memeriksa konteks hubungan pemangku kepentingan dan dengan memberikan analisis kualitatif rinci yang kaya. Kami dapat menguraikan sifat strategis dan etis dari hubungan pemangku kepentingan yang diciptakan oleh pembenaran kepentingan pemangku kepentingan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.